Salam jumpa kembali pada renungan harian Embun Pagi hari ini pada akhir pekan. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang menuntun kita, sehingga kita diarahkan untuk percaya sepenuhnya kepada firman Allah dan mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Yohanes 6 ayat 65 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Dungiri dok Yesus mamangulahi harani ima umbaen nahudok tuhamu upe sahalak tarbain rotu au anggoso dilehen damang dalan disia lahu mandapotkon au." Dalam bahasa Indonesia, lalu ia berkata, "Sebab itu aku telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Yesus menerangkan tentang perjamuan kudus, di mana makan darah manusia, anak Allah, dan memakan dagingnya, banyak murid-murid yang menjadi tawar iman mendengarkan kalimat itu. Karena memang di dalam tradisi keyahudian, kalau dikatakan minum darah adalah merupakan sesuatu yang haram dan tidak bisa dilakukan. Demikian juga dengan makan daging. Ada daging-daging tertentu yang diharamkan dan hanya beberapa yang menjadi bisa untuk dimakan. Coba kita bayangkan ketika Yesus menerangkan bahwa akan meminum darah anak manusia dan juga memakan dagingnya, pasti iman mereka diguncangkan. Bagaimana mungkin sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengikut Allah, menjadi meminum darah manusia dan juga memakan dagingnya? Itulah goncangan yang begitu menggelora dalam hati mereka, sehingga ada orang-orang yang menjadi meninggalkan Yesus oleh karena pemahaman yang kurang mendalam tentang apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Ketika dikatakan oleh Yesus, "Sebab itu aku telah kukatakan kepadamu, tidak seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Ternyata karunia pengenalan atas firman Allah merupakan karunia yang sudah diberikan Allah bagi kehidupan kita. Ketika murid-murid Yesus bingung pada saat itu, saat Yesus naik ke sorga, mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Kemudian dikaruniakanlah Roh Kudus menuntun hati mereka, memberikan pemahaman atas firman itu, atas kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus dicerahkan melalui Roh-Nya. Dengan demikian, orang-orang menjadi mengenal dan memahami dengan benar atas keselamatan yang sudah dinyatakan dan yang sudah disediakan Yesus bagi kehidupan mereka. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ternyata keselamatan, pemahaman keselamatan itu merupakan karunia daripada Allah. Oleh karena itu, biarlah pemahaman-pemahaman itu tetap bertumbuh sesuai dengan pertumbuhan iman yang terjadi bagi kehidupan kita, sehingga kita mengetahui dengan benar, menjalani dengan tepat, dan melakukan kehendak Allah dengan tuntunan-tuntunan firman Allah dalam hidup kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Anda saat ini menjadi orang percaya, syukurilah dan nikmatilah sebagai orang yang percaya itu, karena Tuhan sudah mengaruniakan pemahaman yang benar bagi kehidupanmu. Ketika ada orang yang sulit untuk mengerti dan menerima tentang firman itu, berdoalah agar dia beroleh karunia daripada Allah, sehingga dia menjadi bersama-sama dengan kita beroleh keselamatan. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, biarlah firman ini mengingatkan kita, pengenalan kita kepada Kristus Yesus merupakan anugerah yang sangat besar. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami atas karunia firman keselamatan yang Tuhan nyatakan. Biarlah kami hidup di dalamnya dan mensyukuri atas karunia itu. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan biarlah setiap yang dikerjakan oleh umat-Mu sepanjang 1 minggu ini Engkau berkati dengan buah sukacita. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.